kecuali satu, yaitu apa? Apa yang saudara punya dan saya punya? Bukan Tuhan punya. Apa? Dosa. Ada yang bilang, my soul, memangnya jiwa kita, roh kita, kita punya? No, dari Allah. Hanya satu yang bukan dari Allah, yaitu dosa. Kita lahir dalam dunia tidak bawa apa-apa kecuali dosa. Yang lain Tuhan tambahkan. Waktu kita lahir dari orang tua kita, dari ayah ibu kita, Allah mengkompos DNA-nya dan termasuk hal-hal yang baik yang kita warisi. Semua itu berasal dari Tuhan. Bakat-bakat dan kepandaian-kepandaian kita serta kesempatan-kesempatan semua dari Tuhan kecuali satu, yaitu dosa. Jangan orang yang berkata, wah saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya bakat, saya tidak punya talenta. Itu tidak alkitabiah, bukan kebenaran sesuai dengan Alkitab. Jangan ada orang yang begitu hina diri berkata, saya tidak bisa apa-apa. No, Allah sudah memberikan kepada saudara saya setiap orang kemampuan-kemampuan yang baik. Itu talenta dari Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Perumpamaan ini memberitakan satu kebenaran juga bahwa pada waktunya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban apa yang kita buat terhadap milik yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, marilah kita merenung sampai di sini lebih dalam. Bagaimanakah kita menggunakan hal-hal yang baik yang Tuhan berikan? Apakah selalu kita sadar bahwa itu bukan milik kita? Saya pernah mengatakan dalam beberapa kesempatan yang lalu bahwa kadang-kadang kita itu salah kaprah, termasuk saya. Kalau kita mendapat satu tawaran, maksud saya tawaran dari Tuhan, kesempatan, satu panggilan, Tuhan bertanya, siapakah yang hendak ambil bagian dalam pekerjaanku, kata Tuhan. Lalu orang-orang tergerak dan mereka berkata begini, ya Tuhan, saya hendak memberikan 2 jam dari waktuku untuk Tuhan. Loh, memang jam-jam itu kita punya. Ini suatu konsep yang keliru. Kita pikir oke lah, kita menyisihkan waktu kita buat Tuhan. Salah, saudara. Kita harus bertanya, berapa waktu yang Tuhan berikan buat saya pakai buat diri saya, berapa yang saya kembalikan buat Tuhan. Begitu juga soal uang. Jangan berkata, oke, untuk proyek ini saya akan mempersembahkan sebagian sekian jumlah uangku. Salah, bukan uang kita, tapi uang Tuhan. Kita harus bertanya dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau memberikan semua yang baik termasuk uang, harta ini. Berapa banyak dari uangmu, hartamu Tuhan, yang aku pakai untuk Tuhan, dan berapa banyak yang untuk diriku. Kalau kita melihat dengan sudut pandang seperti itu, saudara, Anda dan saya akan menemukan, Anda dan saya cepat atau lambat akan menyadari, Anda dan saya pada gilirannya akan mengaku bahwa kita ini seringkali kebangetan, keterlaluan kepada Tuhan. Kita sering begitu egois, begitu serakah, dan begitu tidak tahu terima kasih. Kita pakai semua yang dari Tuhan itu kebanyakan buat diri kita, lalu sisa-sisanya syukur-syukur masih kita ingat mau kita berikan kepada Tuhan. Dan dunia ini punya satu roh serakah, roh egois, dan roh yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Sudah menjadi satu adat dunia bahwa orang dipacu, termasuk saya dan saudara, dipacu untuk memberikan yang terbaik untuk dunia, meraih sebanyak-banyaknya yang terbaik dari dunia, dan semuanya harus saudara bayar dengan semua yang tersegar, yang tersehat, yang terbaik buat Tuhan. Betul? Coba, setiap hari saudara kerja, dari 24 jam yang Allah berikan, berapa jam saudara pakai untuk pekerjaan dunia? Saya tidak mengatakan pekerjaan dunia itu pekerjaan duniawi yang berdosa. Bukan, kita harus bekerja. Anda bekerja di office, di perusahaan, saudara punya job. Oke. Berapa jam saudara pakai? Oke, 8 jam. Oke. 8 jam,
saudara pakai 8 jam dengan kualitas jam seperti apa? Pasti kualitas yang terbaik. Bangun pagi-pagi, ya, cepat-cepat, dengan masih tubuh masih segar, saudara berangkat kerja. Iya dong, harus konsentrasi yang tersegar, harus bisa fokus dalam pekerjaan. Saingan begitu ketat, kalau aku tidak memberikan prestasi yang terbaik, pasti aku akan di layoff. Apalagi dalam suasana seperti begini. Kita harus tunjukkan kita berprestasi. Deadline kita penuhi, bahkan sebelum saatnya kita sudah mempresentasikan berhasil pekerjaan kita. Wah, bos kita senang. Kalau sore hari kita pulang, sudah loyo, sudah lesu. Saudara masih sempat baca Alkitab? Syukur masih sempat. Pagi nggak keburu, malam lah sediakan waktu buat Tuhan. Apakah waktu tersegar? Sudah mengangguk-ngangguk waktu kita baca Alkitab. Mengangguk-ngangguk bukan karena kita berkata amin ya Tuhan, tapi karena kita mengangguk-ngangguk sudah terputar-putar layar kita. Itu pun masih bagus. Kalau kita doa merem, aminnya orang bilang besok pagi. Kita sudah memberikan sisa-sisa bagi Tuhan. Hari Selasa ada persekutuan doa. Berapa banyak yang bisa hadir? Hadir pun sudah cepat-cepat. Sebab pukul 9 saya sudah harus meeting lagi. Ya, online jarak jauh. Meeting pekerjaan dengan relasi bisnis di China. Harus buru-buru. Waktu sempit saja buat Tuhan. Atau sudah capek. Atau tadi belum makan, datang persekutuan doa, lapar. Hari Jumat Bible study, itu sudah weekend. Kita masuki Bible study waktu Jumat malam, tapi juga sudah sisa-sisa kekuatan. Di Amerika jarang bisa ada kegiatan malam hari dalam gereja. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia ada latihan paduan suara pada hari Jumat. Ada persekutuan doa pada hari Rabu. Ada rapat majelis pada hari Kamis. Masih banyak kegiatan. Di sini bisa ada 2 kegiatan di tengah minggu. Sudah bagus. Sebab apa? Sebab kita sudah diperas habis-habis oleh dunia. Sisa-sisa waktu, syukur masih ingat bagi Tuhan. Why? Bila kita tidak bahkan memberikan yang masih ada lebih itu untuk Tuhan, sumber segala pemberian yang baik. Ingat saudara, semua yang baik adalah milik Tuhan. Jangan pakai untuk diri sendiri. Harus pikir, Tuhan, ini dari Engkau. Tidak pantas kalau aku tidak kembalikan kepada Tuhan. Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang lain 2, dan yang seorang 1. Saudara perhatikan orang-orang yang mendapat perkenan Allah, yang dipuji oleh Allah, yaitu yang mendapat 5 dan 2 talenta. Firman Tuhan mengatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Demikian juga hamba yang menerima 2. Berbuat demikian juga, tentu artinya dia pun segera pergi, tidak berleha-leha, tidak berlambat-lambat. Dia segera, itu sikap seorang hamba, dan menjalankan uang itu, talenta itu yang Tuhan titipkan kepadanya. Kata menjalankan itu maksudnya apa? Dipakai buat jalan-jalan? Apa artinya menjalankan? Istilah kita yang kita kenal, diputarkan. Dalam bahasa Inggris dikatakan di-trade, dijadikan satu sarana untuk berdagang. Kalau kita trade sesuatu, kalau kita memperdagangkan sesuatu, maksudnya apa? Sesuatu kita tukarkan supaya kemudian kita dapat kembali apa? Nilai plus. Betul? Kita mau sesuatu yang lebih, alias untung. Kalau trade nggak dapat nilai plus malah rugi terus, bagaimana dong balance-nya? Kita tidak mau. Jadi trade itu menjalankan, maksudnya adalah kita mengusahakan supaya yang dititipkan itu bukan habis terpakai malah merugi, tetapi dia memiliki nilai tambah. Kita untuk urusan hidup dunia mendapatkan hikmat itu. Orang punya sepotong besi,
kalau besi ini dia cuma jual kiloan, berapa harga dan yang dia hasilkan dari besi kiloan? Murah sekali, bukan? Lalu orang berhikmat, dia bukan jual kiloan, dia mengolah besi itu, dia membuat sesuatu. Ada yang membuat jadi tapal kuda, horseshoe. Waktu dijual, kalau ditimbang, wah, nilai cuma sekian kilo.